Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tata surya, planet, matahari, bulan, dan bintang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Atsna, NPM 201446000335. Perkenalkan, nama saya Nadia Gading dengan NPM 201446000336. Perkenalkan, nama saya Dihayu Nurgasari, NPM 201446000340. Perkenalkan, nama saya Diva Mia Angelita Sari dengan NPM 201446000342. Nama saya Hanifatul Husna, NPM 201446000343. Perkenalkan, nama saya Fatika Nur Soleha dengan NPM 201446000344. Perkenalkan, nama saya A'lam Mustaqim dengan NPM 201446000345. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kansaulia, NPM 20144600347. Perkenalkan, nama saya Aryasta Putri Wijaya, NPM 201446000348, kelas A820. berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tata surya. Tata surya sendiri adalah kumpulan dari benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang biasa disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah teridentifikasi, dan juga jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lain sebagainya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian luar adalah sabuk Kapier dan piringan tersebar. Karakteristik anggota tata surya. 1. Matahari merupakan bintang terbesar yang ada di sistem tata surya. Tidak hanya itu, matahari juga termasuk bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Matahari berbentuk seperti bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan gas helium. Matahari mempunyai diameter 1,4 kali 106 km. Suhu permukaannya mencapai 6000 derajat. 2. Planet merupakan persatuan astronomis internasional. Benda langit bisa dikatakan sebagai planet jika memenuhi kriteria di bawah ini, yaitu mengorbit matahari, lalu bentuk fisiknya cenderung bulat, dan orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lainnya, serta planet termasuk ke dalam tata surya yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 3. Planet kerdil sebelumnya merupakan anggota baru dari sistem tata surya. Keberadaan planet kerdil ini baru diakui oleh Persatuan Astronomis Internasional pada tahun 2006 silam. Planet kerdil juga mempunyai kriteria yakni 1. Mengorbit matahari, 2. Bentuknya fisiknya cenderung bulat, 3. Orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain, 4. Bukan merupakan satelit. 4. Satelit adalah benda langit penggiring planet. Satelit sendiri bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami yaitu satelit yang terbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet.
satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. 5. Asteroid bisa disebut juga sebagai planet minor atau planetoid. Di tata surya sendiri terdapat setidaknya 100.000 buah planetoid yang ukurannya sekitar 2-750 km. Biasanya asteroid akan senantiasa berputar mengelilingi planet sehingga membentuk sapu asteroid. Yang C adalah ciri-ciri planet dalam tata surya. Yang pertama adalah ciri-ciri planet Merkurius. 1. Merkurius adalah planet yang dapat langsung terlihat dari bumi dan cenderung seperti bintang yang berwarna abu-abu. 2. Suhu di siang hari mencapai 430 derajat Celcius, tetapi di malam hari mencapai negatif 170 derajat Celcius. Yang ketiga, bagian bawah planet Merkurius tidak memiliki atmosfer dan juga satelit. Yang keempat, tidak memiliki satelit dan juga cincin. Yang kelima, memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Yang kedua adalah ciri-ciri planet Venus. Yang pertama, berwarna putih dan memiliki ukuran menyerupai bumi. Yang kedua, memantulkan cahaya matahari sehingga tampak terang. Yang ketiga, Venus memiliki atmosfer sangat tebal dari karbon dioksida dan tidak memiliki satelit. Yang keempat, tidak memiliki satelit dan juga cincin. Yang kelima, memiliki waktu rotasi terlama dalam tata surya dan satu-satunya planet yang punya waktu rotasi lebih lama dari waktu revolusi. Yang ketiga adalah ciri-ciri planet bumi. Ciri-ciri planet bumi yang pertama adalah warna biru dan putih, serta planet terbesar dalam golongan planet kebumian. Yang kedua, suhu pada permukaan bumi minimal negatif 89 derajat Celcius, maksimal 57 derajat Celcius, dan rata-rata 15 derajat Celcius. Yang ketiga, bumi memiliki atmosfer yang tersusun dari nitrogen, oksigen, dan gas lain, beserta memiliki satu buah satelit alami bernama bulan. Yang keempat, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Dan yang kelima, planet paling padat dalam tata surya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri planet Mars. Ciri-ciri planet Mars yang pertama adalah berwarna kemerah-merahan karena kandungan besi oksida di permukaan Mars. Yang kedua, suhu rata-rata pada permukaan Mars adalah negatif 46 derajat Celcius. Yang ketiga, Venus memiliki atmosfer yang tersusun dari karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air, serta memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan juga Deimos. Dan yang keempat, planet Mars merupakan planet terkecil kedua dalam tata surya. Selanjutnya, ciri-ciri planet Jupiter. Ciri-ciri planet Jupiter yang pertama adalah berwarna oranye dan juga putih, serta memiliki cincin tipis yang terbuat dari debu. Yang kedua, suhu permukaan berkisaran antara negatif 108 derajat Celcius sampai negatif 158 derajat Celcius. Yang ketiga, Jupiter memiliki atmosfer terbesar dalam tata surya dan memiliki 67 satelit. Yang keempat, mempunyai cincin, dan yang kelima adalah memiliki waktu rotasi paling cepat di dalam tata surya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri planet Saturnus. Ciri-ciri planet Saturnus yang pertama adalah berwarna kuning pucat dan memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan es. Yang kedua, suhu permukaannya berkisar antara negatif 136 derajat Celcius sampai negatif 185 derajat Celcius. Dan yang ketiga, Saturnus memiliki atmosfer yang tersusun dari amonia dan metana serta memiliki 56 satelit. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri planet Uranus. Ciri-ciri planet Uranus yang pertama adalah berwarna biru muda dan memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Yang kedua, suhu permukaan berkisaran antara negatif 194 derajat Celcius sampai
negatif 271 derajat Celcius. Dan yang ketiga, Uranus memiliki atmosfer yang tersusun dari gas hidrogen, helium, metana, dan es serta memiliki 27 satelit. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri planet Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus yang pertama adalah berwarna biru dan memiliki cincin tipis. Yang kedua, suhu permukaannya berkisaran antara negatif 198 derajat Celcius sampai 215 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah susunan atmosfernya sama dengan planet Uranus dan memiliki 13 satelit. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan akibat pergerakan bumi atau bulan terhadap kehidupan di bumi. Yang pertama, rotasi bumi. Adanya rotasi bumi ini menyebabkan dampak terjadinya siang dan malam, membelokkan arah angin dan arus laut, gerak semu harian matahari, membentuk zona waktu yang berbeda, dan juga bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Yang kedua, revolusi bumi. Revolusi bumi yaitu menyebabkan dampak adanya gerak semu matahari, membedakan waktu siang dan malam, acuan sebagai pembuatan kalender Masehi, dan juga membuat pergantian musim. Untuk yang selanjutnya ada rotasi bulan. Adanya rotasi bulan ini menyebabkan dampak, yaitu akibat dari rotasi bulan adalah bulan akan selalu terlihat dalam sisi yang sama saat dilihat. Hal ini karena waktu yang dibutuhkan bulan untuk sekali berotasi adalah 29,5 hari. Yang selanjutnya ada revolusi bulan. Revolusi bulan ini menyebabkan dampak yang pertama, terjadinya perubahan jumlah hari pada kalender Hijriah, terjadinya pasang surut air laut, terjadinya fase bulan dan pergerakannya, terjadinya fenomena gerhana bulan, dan juga terjadinya fenomena gerhana matahari. Saya akan membacakan materi tentang gerhana. Yang pertama ada gerhana matahari. Ketika bulan mengorbit bumi, bulan bergerak di antara matahari dan bumi. Ketika ini terjadi, bulan menghalangi cahaya matahari mencapai bumi. Hal ini menjadi penyebab gerhana matahari. Ada 3 jenis utama gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total terlihat dari area kecil di bumi. Orang-orang yang melihat gerhana total berada di tengah bayangan bulan ketika menyentuh bumi. Langit menjadi sangat gelap, seperti malam. Untuk terjadinya gerhana total, matahari, bulan, dan bumi harus berada dalam satu garis lurus. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Penyebab gerhana matahari sebagian adalah karena posisi matahari, bulan, dan bumi tidak sejajar. Fenomena ini membuat matahari tampak memiliki bayangan gelap di sebagian kecil permukaannya. Yang ketiga, gerhana matahari annular. Gerhana cincin terjadi ketika bulan berada di titik terjauh dari bumi. Yang kedua, ada gerhana bulan. Bulan bergerak dalam orbit yang mengelilingi bumi. Pada saat yang sama, bumi mengorbit matahari. Terkadang bumi bergerak di antara matahari dan bulan. Ketika ini terjadi, bumi menghalangi sinar matahari yang biasanya dipantulkan oleh bulan, atau sinar matahari inilah yang menyebabkan bulan bersinar. Alih-alih cahaya mengenai permukaan bulan. Yang selanjutnya yaitu revolusi dan rotasi. Revolusi itu ada revolusi bumi dan revolusi bulan. Sedangkan rotasi itu sama, ada rotasi bumi dan rotasi bulan. Yang pertama yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur dalam waktu sehari atau 24 jam yang akan mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Yang kedua yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Atau agar mudah diingat, revolusi bumi adalah pergerakan bumi dalam mengelilingi matahari. Yang ketiga yaitu rotasi bulan. Rotasi bulan adalah berputarnya bulan pada porosnya dari arah barat ke arah timur.
Rotasi bulan ini membutuhkan waktu selama 27 hari. Itu akan terjadi satu kali. Dan untuk membentuk bulan baru membutuhkan waktu selama 29,5 hari. Yang keempat yaitu revolusi bulan. Revolusi bulan itu bulan mengelilingi bumi pada orbit yang berbentuk elips. Pergerakan ini mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk bulan di setiap fasenya, yaitu seperti bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, dan bulan purnama. Fase-fase bulan ini dipengaruhi oleh seberapa luas permukaan bulan yang dapat dilihat dari bumi. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang satelit. Satelit merupakan sebuah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan juga rotasi tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengertian satelit adalah bintang syiarah yang mengitari bintang syiarah yang berukuran lebih besar. Sebagai contoh adalah bulan mengelilingi bumi. Satelit-satelit ini dapat mengelilingi planet di tata surya disebabkan karena adanya gaya gravitasi dari planet. Satelit terbagi jadi dua, yaitu satelit alami, seperti bumi memiliki satelit alami yaitu bulan, dan satelit buatan yaitu satelit navigasi, satelit geodesi, dan satelit komunikasi, satelit meteorologi, satelit penelitian, satelit militer, satelit survei sumber daya alam, satelit astronomi, dan juga satelit tenaga surya. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Yang pertama adalah sejarah penanggalan. Kalender Masehi pertama kali digunakan di negara-negara Eropa yang kemudian menyebar luas ke seluruh dunia. Pencetus sekaligus pembuat kalender Masehi yaitu Paus Gregorius yang ke-13. Penanggalan 1 pada kalender Masehi ini didasarkan pada kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kemudian tahun Masehi juga bisa disebut sebagai tahun matahari. Sedangkan pada penanggalan kalender Hijriah itu didasarkan pada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yaitu pada 622 Masehi. Kalender Hijriah pertama kali digunakan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Tahun Hijriah juga bisa disebut sebagai tahun Islam. Yang kedua adalah perhitungan tanggal. Perhitungan tanggal pada kalender Masehi mengikuti pergerakan perputaran bumi yang mengelilingi matahari. Sedangkan perhitungan tanggal pada kalender Hijriah berpedoman pada pergerakan perputaran bulan yang mengelilingi bumi. Yang ketiga adalah jumlah hari. Jumlah hari pada kalender Masehi bisa mencapai 31 hari dalam satu bulan. Jadi, total hari dalam satu tahun pada kalender Masehi bisa mencapai 365 hari. Sedangkan pada kalender Hijriah itu hanya bisa mencapai 29 sampai 30 hari saja dalam satu bulan. Sehingga total hari dalam satu tahun pada kalender Hijriah mencapai 354 sampai 355 hari. Yang keempat adalah bentuk angka tanggal. Pada kalender Hijriah atau disebut sebagai kalender tahun Islam tentu saja sangat berkaitan erat dengan umat Islam, sehingga penanggalan pada kalender Hijriah dengan kalender Masehi pun juga berbeda. Pada kalender Hijriah penanggalannya menggunakan angka atau ejaan Arab, sedangkan untuk kalender Masehi angka penanggalannya menggunakan angka alfabet. Yang terakhir adalah penentuan awal hari. Penentuan awal hari pada kalender Masehi dan kalender Hijriah juga berbeda. Pada kalender Masehi, perhitungan awal tanggalnya itu didasarkan pada waktu dari pukul 12 malam waktu setempat. Sedangkan untuk kalender Hijriah itu perhitungan awal tanggalnya didasarkan dari matahari terbit sampai matahari tenggelam.
Pasang surut air laut. Pasang surut merupakan kondisi naik turunnya permukaan air laut secara berkala. Kondisi ini disebabkan oleh gaya gravitasi dari benda-benda langit, yaitu khususnya bulan dan matahari. Adanya gaya gravitasi bulan atau matahari terhadap massa air laut akan menimbulkan gelombang laut. Penyebab terjadinya pasang surut air laut yaitu akibat gaya gravitasi bulan dan matahari pada bumi. Pasang terendah terjadi saat kedudukan matahari, bumi, dan bulan pada kedudukan saling tegak lurus. Rotasi bumi adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Air laut akan bertemu dengan bulan pada waktu malam hari. Hal ini yang membuat gaya tarik bulan lebih besar 2 kali lipat daripada gaya tarik matahari. Maka tidak heran apabila banyak air laut mengalami pasang ketika malam hari. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut yaitu rotasi bumi, revolusi bumi terhadap matahari, revolusi bulan terhadap matahari, kedalaman dan luas perairan, lebar selat, dan gesekan dersa. Angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut adalah angin yang bergerak dalam daerah darat dari laut. Angin laut adalah jenis angin yang bergerak dari lautan ke daratan. Sebaliknya, pada malam hari, daratan lebih dingin daripada lautan. Saat itu, udara bergerak dari daratan ke lautan. Peristiwa ini disebut angin darat. Angin darat, pada malam hari daratan lebih dingin dibandingkan dengan daerah laut atau perairan. Karena sifat daratan yang lebih cepat menerima panas dan lebih cepat menerima dingin. Angin darat dan angin laut. Daratan menjadi daerah yang mempunyai tekanan tinggi atau maksimum, sedangkan laut atau perairan menjadi dengan daerah tekanan rendah atau minimum. Angin darat biasanya digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan. Maka dari itu, nelayan pergi mencari ikan pada malam hari, sedangkan pulang di siang hari. Angin laut. Pada siang hari, suhu di lautan lebih dingin dibandingkan dengan suhu di darat. Hal ini disebabkan oleh sifat laut atau perairan yang lambat menerima panas dan lambat melepaskannya. Sehingga laut menjadi daerah yang mempunyai tekanan yang tinggi atau maksimum, dan daratan menjadi daerah yang mempunyai tekanan yang rendah atau minimum. Angin laut digunakan oleh para nelayan untuk kembali pulang dari laut, karena nelayan memanfaatkan angin laut untuk mendorong mereka kembali ke daratan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.